STIE Dharma Agung di mana sih? Video ini menggambarkan proses operasional perguruan tinggi yang dimulai sejak calon mahasiswa mengenal kampus hingga akhirnya menyelesaikan pendidikan dan dinyatakan lulus. Setiap tahapan melibatkan koordinasi antar bagian untuk memberikan layanan pendidikan yang efektif, efisien, dan berkualitas. Tahap 1, penerimaan mahasiswa baru. Pada tahap penerimaan mahasiswa baru, pihak perguruan tinggi, terutama bagian marketing, memberikan informasi mengenai program studi, fasilitas, biaya pendidikan, serta peluang beasiswa kepada calon mahasiswa. Setelah memperoleh informasi yang dibutuhkan, calon mahasiswa diarahkan untuk melakukan pendaftaran melalui sistem penerimaan mahasiswa baru. Informasinya sangat menarik ya Kak. Untuk pendaftarannya sendiri gimana caranya Kak? Untuk pendaftaran sendiri bisa dilakukan secara online ya, melalui sistem pendaftaran mahasiswa baru kita. Nanti kalau misalnya sudah daftar formulir dan CD sistemnya, nanti datanya akan diteruskan ke bagian akademik. Nah, nanti kembalinya langsung ke bagian akademik aja kalau sudah gitu. Tahap 2, pendaftaran dan verifikasi. Tahap pendaftaran dan seleksi. Pada tahap ini, bagian akademik menerima data pendaftaran dan melakukan verifikasi terhadap seluruh dokumen yang telah diunggah. Setelah proses administrasi dan seleksi selesai dilakukan, hasil penerimaan diumumkan kepada calon mahasiswa. Selamat malam Mbak Priska, berdasarkan hasil verifikasi seleksi Anda dinyatakan diterima sebagai mahasiswa baru ya. Untuk buktinya seperti ini ya. Baik Pak, terima kasih banyak atas informasinya. Tahap 3, registrasi dan pembayaran. Baik, selamat malam. Berikut pengisian registrasi dan pengalaman ya Mbak. Mahasiswa yang dinyatakan diterima kemudian melakukan registrasi ulang dengan menyelesaikan kewajiban administrasi dan pembayaran biaya pendidikan. Setelah pembayaran diverifikasi oleh bagian keuangan, status mahasiswa diaktifkan sehingga dapat mengikuti seluruh kegiatan akademik. Boleh minta isi atau info? Di sini untuk transfer kita ada dua opsi Kak, melalui Shopee ataupun dari Bank BRI. Katanya mau lewat yang mana?
Bang Benny ya. Bang Benny ya. Nanti itu untuk nomor rekeningnya ya bisa dicatat. Sudah ya Bu? Tahap 4, pengisian kartu rencana studi. Saat ini masa pengisian kartu rencana studi atau KRS telah dibuka. Selanjutnya, pada tahap ini, mahasiswa menyusun rencana studi dengan memilih mata kuliah sesuai kurikulum yang berlaku. Dosen wali melakukan pengecekan dan memberikan persetujuan terhadap KRS agar proses perkuliahan dapat berjalan sesuai rencana. Bisa disetujui Pak? Ya, KRS Anda saya setujui. Untuk melihat KRS-nya ada di aplikasi mana ya Pak? Di aplikasi siapa? Boleh ditunjukin? Sini ya. Oke. Tahap 5, pelaksanaan perkuliahan. Selamat malam mahasiswa. Selamat malam Pak. Hari ini kita memulai perkuliahan semester baru. Selama 1 semester ke depan, mahasiswa diwajibkan mengikuti perkuliahan, mengerjakan tugas, mengikuti diskusi, dan memenuhi kehadiran sesuai ketentuan akademik. Pelaksanaan perkuliahan. Perkuliahan berlangsung sesuai jadwal yang telah disusun oleh bagian akademik. Selama 1 semester, mahasiswa mengikuti kegiatan belajar mengajar, mengerjakan tugas, berdiskusi, serta memenuhi kewajiban kehadiran sebagai bagian dari proses pembelajaran. Tahap 6, ujian tengah semester. Baik Pak, saya mau menanyakan terkait jadwal UTS dan UAS saya pada semester ini Pak. Oke, untuk KRS ya, untuk KRS udah bisa di-download ya di aplikasi silakan untuk di- Sebagai bentuk evaluasi pembelajaran, mahasiswa mengikuti ujian tengah semester. Setelah seluruh ujian selesai dilaksanakan, dosen melakukan penilaian terhadap hasil belajar mahasiswa. Tahap 7, pengolahan nilai. Nilai yang telah diberikan dosen kemudian diproses dan diverifikasi oleh bagian akademik sebelum diumumkan melalui sistem informasi akademik. Hasil tersebut menjadi indikator pencapaian akademik mahasiswa selama 1 semester. Seluruh nilai mahasiswa telah saya input di sistem akademik. Baik Pak, terima kasih. Tahap 8, skripsi atau tugas akhir. Pada tahap akhir perkuliahan, mahasiswa mengajukan judul skripsi dan mendapatkan dosen pembimbing. Proses penyusunan tugas akhir dilakukan melalui bimbingan secara berkala hingga mahasiswa mengikuti sidang dan dinyatakan lulus. Selamat Rizka, Anda dinyatakan lulus sidang skripsi. Terima kasih Pak untuk atas arahannya dan bimbingannya selama saya menyusun skripsi ini. Oke, sama-sama.